Semuanya, welcome back to my channel dan ini Isara Punks. Kali ini kita akan yang namanya ngomongin what happened in China today. Rahasia umum kalau China itu sebenarnya negara dengan ekonomi yang cukup kena dampak dalam inflasi, globalisasi dan juga after covid teman-teman ya. China itu kenapa sih kok membuka jalur besar-besaran untuk ekspor impor? Karena negaranya sendiri juga lagi kacau secara ekonomi teman-teman ya. Diperkirakan ada sekitar more than 50% Gen Z-nya itu nganggur atau forever kids gitu ya. Jadi lo nggak kerja, maksudnya nggak kerja ikut orang gitu ya. Kamu kerja ikut orang tua kamu, bersih-bersih rumah, lo dikasih uang jajan sekitar 6-8 juta per bulan. Itu adalah forever kids. Dan ini sangat parah sekali untuk merancang masa depan anak-anak yang harus kamu kelola supaya mereka mandiri nggak sih? Nah ini kan disayangkan ya, kan negara Cina itu kan negara yang orang-orang yang terkenal cukup pekerja keras, ambil langkah yang benar-benar sangat ekstrim sampai mereka sangat sukses gitu ya guys ya. Tapi kenapa kok Gen Z itu semacam seperti ini? Akan banyak banget Gen Z itu yang tidak bisa membeli rumah atau afford apartemen teman-teman ya. Jangankan afford apartemen, mereka secara mental aja udah kayak tidak stable teman-teman ya. Nah, kalau kalian masih ingat yang namanya kasusnya si Pang Mau, kenapa gamer dengan streaming mencapai 1 miliar rupiah itu nggak bisa untuk sewa apartemen? Justru dia itu duitnya dikasih ke pacarnya, dia makan sayur hampir 2 tahun teman-teman, dan dia juga tinggal di sebuah kos-kosan kumuh gitu ya guys ya, di daerah Chongqing itu. Nah itu adalah mental anak muda Cina itu lagi sangat bermasalah. Mental bermasalah, mereka pelampiasannya itu macam-macam, seperti ya judi online, tapi di Cina nggak boleh ya guys ya. Kemudian juga sosial media, jadi live streamer, jadi banyak orang-orang yang mencoba hal-hal yang nggak ada juntungnya di masa depan seperti itu ya guys ya. Nah mereka ini terdorong untuk yang namanya spend more, beli banyak tapi tidak bisa menabung gitu ya guys ya. Karena apa? Karena memang mental illness. Nah, government Cina itu solusinya itu adalah ketika anak-anak ini nggak mampu yang namanya afford rumah, KPR rumah, atau juga tidak mampu yang namanya membuat gebrakan sendiri untuk berwirausaha, mereka didorong untuk jalan-jalan atau local traveling teman-teman ya. Jadi zaman sekarang itu banyak banget tempat-tempat lokal di Cina kok, di mana Weibo, di Douyin sama di Xiaohongshu kok bagus-bagus ya gitu loh. Ada air terjun tertinggi di dunia, ada oasis gitu di Cina, di Xinjiang, yang banyak banget orang, bahkan anak mudanya juga di approve untuk keliling luar negeri, keluar negeri, keliling dunia sorry. Nah itu adalah bagaimana cara China itu supaya membuat anak-anak mudanya itu lebih sehat dan kembali back to China untuk bekerja dan juga berkarya lagi teman-teman ya. Tetapi bagaimana juga pariwisata lokal itu bisa jadi penggenjot utama selain properti dan juga pajak teman-teman bagi orang-orang Cina, serta apa sih kontroversi di dalamnya. Jadi kita akan simak yang namanya strategi government Cina untuk mendongkrak pariwisata lokal untuk menyehatkan mental anak-anak muda supaya bisa bekerja dan tidak depend sama orang tua lagi. So stay tune in my channel and kan what the sepin. Kalau kalian misalnya inget ya, kenapa sih kok orang Hong Kong itu nggak suka sama orang Cina gitu ya? Maybe it's about political issue atau dengan perbedaan budaya. Tapi pada dasarnya Hong Kong itu adalah negara madya nggak sih, kayak negara yang sebenarnya bisa berdiri sendiri, tapi lo itu masih kayak jadi salah satu negara bagian yang mutlak pernah dimiliki sama Cina. Dijajah Inggris, mereka maju pesat teman-teman ya. Kemudian mereka tuh akhirnya dikembalikan tahun 90-an akhir dan menjadi Hong Kong yang sekarang. Nah ketika teman aku tuh pertama kali ketemu teman Hong Kong ya guys ya, dari awal ketemu sampai kita terakhir pisah itu kagak suka Cina. Jadi omongannya tuh Cina dijelek-jelekin, tapi dia baik sih, tapi cuman jengkel aja sama government China ya sampai saat ini ya guys ya. Nah karena memang ada yang namanya gesekan habit, gak cuman budaya dan juga gak cuman struktural pemikiran, tapi juga habit tingkah laku teman-teman ya. Hong Kong yang pada dasarnya itu adalah negara yang bergantung sama pariwisata, ternyata orang-orang yang spend uang pariwisata ke Hong Kong definitely adalah orang Cina. Gimana mereka harus yang namanya terima ya guys ya, dengan dengan bumbu marketing. Oh ini tempat kelahirannya Jackie Chan, tempat kelahirannya Bruce Lee, orang-orang Asia legend yang bisa mendobrak Hollywood seperti itu gitu ya guys ya. Nah itu adalah salah satu bukti di mana
Hong Kong itu ya benar masih jadi sumber ketertarikan orang-orang China yang akan pergi ke Hong Kong. Di Hong Kong itu teman-teman orang Cinanya itu kebanyakan memang mereka spend ke Disneyland, terus Ocean Park, kemudian ada Nongping, ada juga The Peak, ada juga so many thing gitu ya guys ya. Tapi Cina itu tidak sedikit orang-orangnya itu memang berbuat onar. Itu benar terjadi teman-teman ya. Berbuat onar contohnya itu adalah memang dulu terkenal jorok orang Cina teman-teman ya, terkenal jorok. Mereka juga tidak sopan dan orang Hong Kong sangat gak suka dengan aksen Northern. Aku nggak tahu kenapa, tapi aksen orang-orang Chinese Northern tuh mereka tuh kayak tidak ditolerir. Bahkan kamu kalau di Hong Kong ngomonglah Cantonese atau bahasa Inggris, jangan ngomong Mandarin di sini ya. Data yang gue temukan memang orang China itu di Hong Kong spending their money for tourist ya guys ya. Tapi ternyata mereka ini berhemat ria. Karena apa? Karena hotel di Hong Kong mahal teman-teman ya, mahal. Kedua mereka itu juga diharapkan para wisatawan ini bisa yang namanya belanja banyak dari souvenir, dari juga yang namanya apa ya, makanan-makanan pinggir jalan. Mereka tidak spend karena terlalu mahal, mending duitnya mereka tabung, mereka apa tuh namanya beliin oleh-oleh yang murah-murah kayak gitu dibawa ke Cina gitu ya guys ya. Mereka ke Hong Kong Disneyland, mereka mau ke kemanapun, ke The Park Avenue seperti itu ya guys ya. Tapi yang pasti adalah di Hong Kong itu memang lagi tidak baik-baik saja terhadap turis Cina seperti itu. Nah, yang data aku temukan di sini juga itu adalah turis Cina itu hanya spend sekitar 15 Hong Kong dollar atau sekitar 60.000 per hari untuk makan teman-teman ya. Padahal budget kalau kamu misalnya makan sekali di Hong Kong itu ya 100 ribuan atau 200 ribuan seperti itu. Tapi di China, tapi untuk orang-orang China yang kebanyakan adalah solo traveler itu dihabiskan waktunya untuk melihat sighting Hong Kong seperti itu. Dan kebanyakan mereka tuh ya piknik piknik ilegal di beberapa spot-spot di Hong Kong ya teman-teman ya. Meskipun Cina itu cukup maju ya guys ya, orang Hong Kong menilai Cina itu masih sangat kampungan sekali. Dari persepsi orang Hong Kong, Cina itu bukan orang yang bisa kita deketin gitu ya. Itu dinilai masih tidak berpendidikan dan juga banyak bohongnya. Itu dari kacamata orang-orang Hong Kong teman-teman ya. Bahkan orang Hong Kong sendiri tuh kayak anti banget produk China, kecuali yang baru-baru ini kayak cagi atau apa gitu ya guys ya. Nah, orang Hong Kong itu kalau misalnya mereka mau makan beras atau yang namanya mau makan ikan-ikanan, mereka impor tuh dari Jepang atau dari Taiwan seperti itu. Kalau dari Cina yang namanya padi-padian atau apa gitu ya, mereka sangat anti banget dengan hal-hal seperti itu. Banyak banget orang China yang ke Hong Kong mesti sangat mahal sekali biaya hidupnya di sana ya guys ya. Karena pemerintah itu memfasilitasi bullet train yang dari Shenzhen ke Hong Kong itu murah banget teman-teman. Kalau sehari itu hanya sekitar puluhan kali maju mundur, ya juga buat apa? Mending kita murahin. Jadi transportnya itu murah banget ke Hong Kong, tapi pada waktu jejak di Hong Kong mereka tuh, apa-apa mahal ya di sini ya, gitu. Itu maksudnya adalah trik dari orang-orang government China untuk attract bagaimana cara orang-orang China bisa spend uang mereka di Hong Kong seperti itu. Gak pernah dengar ada beberapa aktivis lingkungan itu naikkan harga tiket ke Hong Kong gitu ya guys ya, karena memang mengundang banyak orang-orang menengah ke bawah, orang-orang kurang berpendidikan untuk stay di Hong Kong, itu malah membuat kerusuhan dan juga banyak sampah teman-teman ya. Kalian lihat Shanghai gitu ya guys ya, sama Beijing, sama kota-kota keren kayak Chongqing, why there's a lot of spot in there, not only karena untuk sebuah marketing, tapi untuk menarik anak-anak muda spend banyak uang di tempat-tempat lokal teman-teman ya. Tapi di sini ada lucunya kan, yang namanya artificial tourism sama natural tourism kan sudah beda teman-teman ya. Nah, di daerah Yuntai itu ada yang namanya air terjun tertinggi di Asia. Nah, ini air terjunnya ini cukup viral 10 tahun yang lalu, bahkan ini pernah jadi spot orang-orang yang daerah-daerah seperti Vietnam, kemudian daerah-daerah seperti Taiwan, Hong Kong, bahkan orang Jepang itu kesini guys gitu ya, kesini dan foto di sana
proud dong, kayak bangga dong pernah ke Yuntai, pernah apa foto-foto kayak gitu di air terjun tertinggi sedunia seperti itu. Nah, ini air terjun ternyata adalah air terjun palsu atau buatan. Kamu pengen tahu? Suatu hari ada seorang mahasiswa ahli air, ahli kehutanan gitu teman-teman ya. Nah, dia itu melakukan penelitian untuk yang namanya ke air terjun Yuntai. Yuntai itu punya yang namanya rule yang cukup aneh, di mana tidak boleh memanjat ke atas. Nah, di situ tiba-tiba aja ini mahasiswa nekat-nekatan teman-teman ya, nekat-nekatan. Kok nggak boleh sih gitu, ada apanya sih? Ini air terjun dikeluarkan bukan lewat dari gunung, bukan lewat dari hili gunung kemudian jadi air terjun, bukan, tapi ini adalah pipa. Pipa ini pipa, jadi pipanya itu kayak pipa dam. Seharusnya itu kan kayak apa ya, ada sekitar pipa besar dijajar seperti itu. Nah, itu ditutup sama sebuah semen, digedein airnya seolah-olah dari semen itu adalah sumber air gitu teman-teman ya. Nah, itu mahasiswa juga nge-spill di salah satu di webnya China tentang kebohongan pemerintah Cina atau apa. Ternyata pipanya itu berasal dari sungai dari bawah teman-teman ya. Memang itu air asli, tapi itu sungainya dari bawah dipompa ke atas, dan ada yang namanya pavingan ditutupin pipa itu teman-teman. That's really crazy untuk membuat artificial natural scenery yang itu ya guys ya, kayak gede itu projectnya gitu loh. Nah, itu pun juga ternyata dari government DPR, dari government Yuntai. Untuk di sini nggak ada apa-apanya. Enaknya mau bikin apa ya, mau bikin tempat kah, mau bikin apa. Ternyata mereka punya ide yang cukup keren, bikin air terjun raksasa tertinggi. Karena mereka tuh kan Yuntai kan gede-gede tinggi-tinggi gitu ya. Ternyata tuh dibuat yang namanya pipa teman-teman, pipa untuk memompa air dari sungai ke bawah ke atas lagi, seolah-olah ini air ada sumber gunungnya seperti itu. Netizen yang kecewa-kecewa ini itu terpaksa memang tidak atau sudah meninggalkan kunjungan mereka, ritual mereka kalau mereka misalnya ke Yuntai, ke air terjun itu udah nggak ada orang lagi teman-teman ya. Jadi sangat aneh banget, walaupun pemandangannya bagus, di tebing ada batu-batunya, ada kali-kalinya, tapi ini luar biasa sangat palsu teman-teman ya. Tapi itulah gregetnya, niatnya government Cina kalau lagi menarik lokal turis melakukan hal seperti itu. Kita ngomongin sejarahnya Yuntai itu gimana sih kok bisa menipu banyak orang. Jadi ini terletak di salah satu daerah Henan teman-teman ya. Nah, dinobatkan menjadi salah satu air terjun tertinggi se-Asia dari netizen, tapi belum secara resmi dapat dari UNESCO yang ahli geopark atau apa gitu ya. Klaimnya itu adalah 312 meter tingginya teman-teman ya. Dan terus ini air terjun itu juga sudah banyak ngundang selebgram, tiktokers, weiboers gitu ya guys ya. Itu nah akhirnya kontroversi yang namanya Yuntai itu ternyata adalah sebuah aliran pipa yang diputar lagi ke atas, dibuat lagi jadi kali gitu ya. Itu adalah seorang mahasiswa yang ngebocorin itu teman-temannya, dan itu udah dilihat jutaan kali, dan akhirnya waterfall itu meskipun sekarang masih jalan sudah sangat sepi teman-teman ya. Ya, fix spot di Cina itu udah dibuat puluhan tahun yang lalu teman-teman ya. Kalau kalian pernah lihat The Windows of the World di Shenzhen, itu salah satu kayak tempat paling nyebelin yang pernah gue datengin sih, sumpah. Gini, banyak banget orang-orang bikin tempat gagal. Gue masih yang namanya mengagumi Pak Paul Sastro, the owner and the OG of Jatim Park, dibandingkan sama beberapa developer maksa di Cina kayak gitu ya guys ya. Nah, jadi di Shenzhen itu banyak banget kayak spot-spot, oh ada Menara Eiffel, ada patung Mesir, patung Egypt, ada juga yang yang piramida kaca di Paris itu, norak aku ya. Nah, seperti itu juga adalah bagaimana cara menarik lokal turis yang duitnya pas-pasan seperti itu. Dan mereka mungkin jadinya lebih kemana teman-teman, lebih ke makanan. Gue sedikit mau cerita tentang yang namanya cara kita makan dan nyemil di Windows of the World. Gue pada waktu pertama kali ke sana itu gue di sana ada apaan sih? Ternyata paling banyak adalah mie babi.
gitu loh. Lo jangan mikirin mie-nya tuh kayak rasa-rasa mie sedap atau mie gagal atau mie gepeng gitu ya. Below of that teman-teman ya, below of that. Dan gue juga melihat di apa ya, di luar Nurul gitu ya, pohon itu kan di apa ya, disebarin beberapa macam buah di sana itu dipetik teman-teman. Jadi orang-orangnya beber gitu, beber ini kayak apa ya, tikar gitu ya, piknik teman-teman ya, habis masuk piknik. Dan ternyata mereka ini bukan orang-orang yang tiket terusan, hanya ngelihat-lihat orang lalu lalang yang pakai tiket terusan di Windows of the World. Dipetik guys lecinya, atau ada buah-buahan kayak jeruk lah atau apa, gue lihat sendiri itu dimakan dan kotor teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana orang dengan budget pas-pasan. Jadi kenapa kok Cina tuh jorok? Karena terlalu banyak orang-orang lokal dengan budget pas-pasan liburan ke sana teman-teman ya. Banyak banget spot-spot, misalnya kayak komplek perumahan tapi ada menara Eiffel yang kayak beneran di Eiffel gitu ya guys, di Paris gitu. Dan ya banyak hal-hal yang aneh-aneh di Cina gitu ya guys. Atau spot tangan Buddha gitu ya, ternyata itu bahaya banget gitu. Ternyata itu restriction area untuk anak-anak seperti itu. Kenapa sih government Cina memberlakukan seperti ini? Pertama adalah nilai properti jatuh, maksudnya tuh kayak naik tinggi, gaji orang-orang tuh sangat rendah, otomatis mereka nggak punya tabungan untuk beli uang properti itu ya guys ya. Itu pertama. Kedua, yang saya temukan juga itu kalau properti dan pajak dari pembelian purchasing barang-barang itu kayak rendah, nah kita harus ngapain gitu ya guys ya. Ya udah, kita bikin aja tempat lokal-lokal, dan nggak semua di Cina itu tempat lokalnya bagus-bagus. Makanya mereka maksa teman-teman, misalnya di alun-alun kota mana gitu ya guys ya, kita bikin deh museum tengkorak gitu ya. Itu untuk menggenjot perekonomian. Makanya para DPR Cina atau para government di sana gitu ya, komunis partinya, itu mereka punya ide di mana untuk menggenjot pariwisata itu adalah menyelamatkan devisa negara teman-teman ya. Disitulah mereka bisa yang namanya menjual banyak banget produk ke wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Mau itu produk yang kualitas rendah sampai tinggi, itu bisa mereka jual teman-teman ya. Tahu nggak sih kenapa Cina itu jatuh secara ekonomi? Karena orang-orangnya kecanduan beli branded teman-teman. Orang mending tinggal di apartemen yang kecil banget di Cina daripada mereka tuh nggak punya Hermes, mereka tuh nggak punya Louis Vuitton. Louis Vuitton tuh adalah kayak symbol status lo tuh stable dan lo tuh bisa diterima, padahal kagak teman-teman ya. Gue aja misalnya punya HP gitu ya 2, itu sudah luxury banget, udah punya iPad di sini juga udah luxury banget. But anyway, kalau kita kagak bisa yang namanya menstabilkan nilai uang kita hanya untuk gaya-gayaan, jadi seperti ini. Cina itu mayoritas orang-orangnya adalah korban gaya-gayaan, rela kagak makan, rela masak di rumah, rela tidak spend banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari hanya untuk branded dan juga mengutamakan citra teman-teman ya. So itulah kenapa banyak banget lokal tourism digenjot di Cina, bahkan dengan cara aneh-aneh seperti itu. Dan juga karena fasilitas transportasi digenjot terlalu masif, akibatnya mereka harus butuh sekali pengembalian dana berupa, kan itu kan hutang dari Bank Dunia, bikin railway kayak bikin stasiun bandara atau apa gitu yang bagus-bagus, tapi ternyata ke orang-orangnya ini ya guys ya, ke orang-orangnya ini nggak terlalu punya uang untuk kesana. Pada akhirnya mereka tuh di pursue untuk nabung gitu ya, nabung ke tempat-tempat wisata yang bagus, dan di sana mereka bisa senang-senang sekejap seperti itu. Nah, contoh lain itu adalah ini di daerah Xinjiang itu ada oasis teman-teman ya, ada beach club tapi dibentuk oasis seperti itu. Nah, memang itu cara yang cukup kreatif juga, meskipun mereka ini oasis buatan tapi bentuknya beach club. Terus ada yang namanya wisata naik onta lah gitu ya, karena ada daerah-daerah Gunung Gobi kayak gitu. Tapi anyway, ternyata itu malah membuat kerusakan lingkungan. Gurun pasir bisa rusak gara-gara wisatawan teman-teman. Gurun pasir loh ya, nggak ada apa-apanya, apalagi yang natural scenery kayak
air terjun tadi, kemudian juga ada water palace, ada juga kayak Great Wall. Itu adalah beberapa tempat-tempat yang rusak gara-gara turis lokal yang terlalu banyak ke situ, teman-teman. Makanya saat ini kenapa ekonomi Cina itu lagi sangat merosot, karena orang-orangnya tidak bisa membedakan antara kebutuhan tersier dengan kebutuhan premier gitu, teman-teman ya. Kebutuhan sekunder itu kan kayak misalnya apa ya, sekunder itu ya, pokoknya premier sama tersier tuh mereka tuh nggak bisa gitu, teman-teman ya. Antara seharusnya gue tuh masih bisa hidup loh pakai tas yang harganya 15.000 gini ya guys ya, tapi mereka tuh nggak mau, mereka maunya pakai bucket Hermes kayak gitu. Ngiri nih sama orang, wih punya Hermes, gue harus bisa juga dong gitu kan. Tapi itu aja yang dari aku, kenapa apa ya, kayak Cina itu merosot ekonominya karena orang-orangnya nggak bisa membedakan tersier, kebutuhan yang mahal-mahal yang berlian-berlian seperti itu, spend untuk pernikahan anak-anaknya dan juga pendidikan lebih lanjut, teman-teman ya. Jadi makanya digenjot dengan pariwisata murah di Cina. Hati-hati berpariwisata murah di Cina, kamu dijebak, kamu akan banyak hal yang ruwet di sana, dan perbanyak bisa bahasa Mandarin, vocabulary dikit-dikit ya guys ya. So thank you semua udah nonton video aku, I hope you like it, see you later, bye bye and 再见。